Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ya sebelumnya kita mengucapkan syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada ahli dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati, salam takzim kami kepada guru kami Imam Mas Karyo. Salam sayang kami kepada Mbak Ter, Master semuanya di Padepokan Sendang Sejagat dan dimanapun Anda berada. Jadi pada malam ini kebetulan adik-adik saya ya, beliau ingin sharing tentang keilmuan yang ada di PSS ya, yaitu di Padepokan Sendang Sejagat. Alhamdulillah, memang seperti diamanahkan oleh guru kepada kami, siapapun untuk kita bongkar keilmuan ini tidak boleh kalau tanpa ijazah daripada kan? Ya, namun adik-adik ini kepingin tahu aja apa yang kami berikan dalam zikir kami. Ya, namun zikir ini sanadnya dia kepada para aulia-aulia Allah, yaitu para wali-wali Allah, para sufi-sufi Allah, hingga bersandar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi yang kita boleh ketahui siapakah beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau juga merupakan zuriyah daripada Rasul Muhammad SAW, juga keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini itu salah satu, bahkan bukan salah satu, untuk pimpinan daripada wali-wali Allah ataupun raja daripada wali Allah, itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan ada satu riwayat mungkin yang sudah masyhur kita ketahui, sampai-sampai aulia-aulia yang lain, para wali Allah yang lain itu mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Hai Syekh Abdul Qadir Jailani, taruhlah tapak kakimu di atas bahu kami." Dalam artian tapaknya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ditempatkan di badan daripada wali-wali Allah yang lain. Makanya beliau dikenal dengan King of the King Wali. Jadi rajanya wali adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya sanad keilmuan yang kami pelajari di PSS, yaitu di Padepokan Sendang Sejagat, yang dijazahkan oleh guru kami Imam Mas Karyo, itu sanadnya kepada beliau, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi berupa zikir, takarruf kepada Allah. Kenapa? Para wali ini dia tidak lagi tergoda dengan hal masalah keduniawian. Kenapa kita mengatakan begitu? Para wali Allah ini sudah karamahnya sudah ada. Dia tidak ada lagi kepingin nafsu duniawi, itu sudah nggak ada lagi. Karena kenapa? Apa yang dia mau sudah pasti ada. Contoh lah, kita mau bilang dia misalnya mau emas, dia tinggal tunjuk aja itu jadi emas. Kan kalau menjadi emas, kalau dijual mau beli apa aja kan bisa ya kan? Kayak misalnya kalau bahasa Aceh kita ngomong bawa puen boju, yang karang-karang ya kan? Buah aren. Buah nira ataupun buah aren, ya kan, yang buahnya banyak tuh. Jadi kalau para wali Allah ini kalau menunjuk aja buah durian itu jadi emas, itu semua jadi emas. Kalau emas tuh satu tangkai dijual, apa mau dia beli? Ya, semua bisa. Nah, makanya untuk para wali Allah ini dia tidak ada lagi hasrat duniawinya. Nafsu duniawi nggak ada lagi, karena apa yang dia minta sama Allah itu sudah terkabul. Nggak ada hijab lagi seperti kita. Makanya dia satu yang ada di dia selalu takarruf ilallah. Hanya dekat kepada Allah, bukan dekat secara fisik. Bahkan setiap nafas, setiap detak jantung itu yang ada dalam hatinya adalah zikir, ya kan? Nah, makanya zikir-zikir inilah yang kami pelajari. Makanya dari sini yang kita butuhkan adalah karamah.
sudah pasti semuanya adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka untuk itu ya inilah yang kami pelajari. Nah, jadi kalau untuk mempelajari keilmuan ini kita kan ada tawassulnya untuk siapa aja yang pertama, terus sampai ke mana saja itu ada tawassulnya. Itu memang nggak boleh kami bongkar. Jadi untuk lebih tahunya kalau memang nanti mau jadi murid di PSSS itu baru boleh dipelajari sendiri. Nah terus habis itu nanti ada amalan yang dilakukan 7 malam berturut-turut berupa zikir-zikir ini. Zikir-zikirnya apa saja dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 kalimat zikir. Nah, jadi dalam satu malam itu kita harus selesaikan 6 amalan ini. Jadi satu-satu amalan itu harus kita selesaikan 100 kali zikir. Berarti 5 kali putaran zikir. 5 kali zikir berarti satu amalan dalam satu malam itu harus satu zikir 500 kali. Berarti kalau ada 6 amalan berarti 500 kali 6 berarti 3000 zikir yang tiap malam setelah Isya kita lakukan berturut-turut 7 malam. Malam besok pun seperti malam besok itu sampai dengan selesai 7 malam. Nah, jadi untuk teman-teman seperti itu dia. Nah, jadi yang penting satu aja, karena di sini yang kita amalkan adalah ilmu para sufi, ilmu para wali Allah. Sudah pasti hati kita ini tidak ada lagi untuk jelek-jelek pengaruh, tidak ada lagi. Tidak untuk suzon, hal-hal yang tidak baik kepada orang tidak ada lagi. Kenapa? Kita dituntun untuk walaupun tidak seperti wali Allah, tapi kita kan minimal suri teladannya sudah ada sama beliau. Orang itu kan nggak ada lagi untuk membongkar keaiban orang lain, nggak ada lagi. Yang ada di hatinya adalah zikir. Makanya itu yang kita harap barokah daripada wali-wali Allah supaya ada kepada kita. Nah, jadi nanti setelah kita melaksanakan semuanya dan ada beberapa lain, baik pernapasan, ya kan, terus nanti ada ilmu rasa, ilmu cakra, sampai ke ilmu kurung, bahkan sampai kepada ilmu anti senjata. Itu namanya dengan rawa rontek. Jadi maaf untuk pisau nanti nggak makan lagi kita. Yang mempali. Nah, jadi untuk pisau itu namanya ilmu rawa rontek. Itu ada zikir yang kita baca. Zikir yang kita baca tadi itu kita untuk mengetes bahwa kita sudah kebal atau tidak. Waktu kita mengetes itu nggak lagi harus baca 5.000 kali, nggak lagi. Cuma kita niat aja dalam hati 1, 2, 3 kali di zikir yang keberapa, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini pisau nggak makan lagi deh. Baik pisau ataupun api insya Allah nggak makan lagi. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan, boleh silakan kita sharing-sharing. Kalau amalan 6 cuma 6 hari, hari ke-7 baca apa? 7 malam. 7 malam. 7 malam berturut. Kan amalannya kan 6 amalan. Oh. Tapi tiap-tiap satu malam, tiap-tiap semalam itu dibaca 6 amalan. Oh, langsung 6 amalan. 6 amalan. Satu. Malam 1 6 amalan. Kan semuanya kan 3.000 kali. Karena masing-masing satu amalan tadi kan 500. Berarti satu malam 6 amalan itu 3.000 kali. Malam besok pun seperti itu. Jadi bukan satu malam bukan. Berarti dalam satu malam itu semuanya adalah 6 amalan. Nah, jadi malam kedua pun besok seperti itu. Malam ketiga sampai ke malam 7. Berarti 6 amalan itu sampai tuntas hingga ke malam 7. Boleh, silakan mau ditanyakan lagi. Nah, sama Hasbo mungkin apa mau ditanya? Boleh, insyaallah. Tanya aja. Aku ni masih tu. Masih belum memahami. Ya itulah. Terus satu, kita kan di pesantren selama ini kan belajar ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, sampai ke ilmu nahwu, maksudnya ilmu alat untuk bisa kita membaca Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran,
ya kan, untuk bisa mengi'rab daripada kalimat-kalimat Al-Quran, termasuk juga kan dari yang pertama mengi'rabkan Bismillah, ya kan. Bagaimana sih dasarnya Bismillah? Itu namanya ilmu nahu. Ya, bila yang pertama kan ba itu huruf apa, kalimat dasarnya Bismillah itu bagaimana? Itu harus kita pelajari dari ilmu nahu ataupun ilmu alat. Nah, jadi yang perlu kita sampaikan di sini, memang yang diwajibkan kepada kita adalah semua daripada kita di sini harus mempelajarikan fardhu ain. Yang bersama kita itu 4. Seperti kata-kata di ilmu tauhid, ya kan? Ilmu fiqh, terus ilmu tasawuf, terus akhlak juga ilmu akhlak, terus sama ilmu nahu ataupun ilmu alat. Nah, jadi itu yang diwajibkan, yang difardu'ain kepada kita umat Islam, supaya kita tahu bagaimana itu Allah, ya kan? Bagaimana ini itu semuanya. Nah, jadi yang merasa kekurangan seperti kita ini, seperti ada yang kekurangan ilmu batinnya. Karena kenapa? Allah kan sudah mengatakan dalam Al-Quran, kita kalau mau melihat jin ataupun setan ataupun makhluk gaib lainnya, kalau dengan mata telanjang tidak bisa kita lihat, tidak nampak, ya kan? Jadi bagaimana juga, karena itu sudah di sisi gaib, sudah melalui ilmu batin, berarti kita di sini harus belajar ilmu batin. Nah, jadi untuk belajar ilmu batin itu bagaimana? Terus kita kembali dulu kepada asal kita. Kita diciptakan oleh Allah kan dari tanah, betul? Dari tanah. Tanah itu kalau menurut hukum biologinya kan ada 4 elemen. Ada unsur apa aja dalam tanah itu? Ada unsur api, angin, ada unsur air, terus ada unsur angin, terus ada unsur tanah, ya kan? Nah, jadi dalam salah satu unsur ini ada unsur angin, ya kan? Waktu Allah meniupkan roh ke dalam bentukan tanah itu, awal kan ada kalimat, saya meniupkan roh ke dalam tubuh Adam yang diciptakan di tanah. Berarti yang namanya tiup itu kan ada angin. Angin itu adalah salah satu daripada sifat gaib daripada Allah. Kita nggak nampak, melihat angin kan? Angin, wujudnya kita nggak bisa melihat. Nah, jadi dari situlah untuk kita bisa melihat hal gaib, disinilah perlu kita mempelajari ilmu batin. Nah, jadi setelah kita mempelajari ilmu batin, nanti kita akan tahu dan kita juga merasakan bagaimana sih kita mau masuk ke alam jin, ya kan? Ke alam jin ataupun alam astral, kita sudah tahu karena sudah kita belajar ilmu batin. Nah, apalagi kita kan kita ketahui alam ini kan banyak kan, ada alam jin, ada alam manusia, ada alamnya malaikat, dan juga alamnya para nabi. Ya, namun pada hakikat semuanya ini merupakan adalah kuasa Allah, merupakan alam ciptaan Allah. Ya, namun itulah yang paling berdekatan alam tempat tinggal maksudnya, itu antara alam manusia dengan alam jin. Makanya kita kok kenapa selalu diganggu oleh jin, ya kan? Karena jin pun kadang-kadang merasa terganggu dengan yang namanya manusia. Karena jin kan juga ciptaan Allah, manusia juga ciptaan Allah. Makanya kadang-kadang kenapa juga kita kadang-kadang sering kerasukan, ataupun kita juga kadang-kadang sekali-sekali bisa melihat makhluk astral. Karena pada intinya seperti itu, alam manusia dengan alam jin sangat berdekatan. Kadang-kadang kan ada anak-anak muda kita mau kencing dia sembarangan, kita kan nggak bisa melihat ya, bahwa kadang-kadang pas kita kencing rupanya ada penghuninya di situ. Udah marah dia. Sampai kan orang tua kita bilang dulu, begitu dia marah mungkin bisa jadi dia kejar kita sampai dia masuk pada kita. Makanya manusia ini diciptakan Allah lebih sempurna daripada dia. Kadang-kadang kita kan marah sama dia. Nah, ya kan? Dan kita pun sebenarnya nggak mau juga tergoda dengan dia. Makanya kenapa kita nggak boleh mengikut jejak-jejak daripada setan. Itu dapat membawa kita kepada syirik.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan lagi? Udah bisa? Nanti nggak apa kita share ya. Nah, jadi begitu ini sedikit wajangan untuk teman-teman adik-adik semuanya yang kepingin tahu tentang jabaran keilmuan yang ada di PSSS ya. Jadi teman-teman mohon supportnya, mohon sharingnya juga dari teman-teman master baterai semuanya ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.